Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, pada saat ini saya Asep Saifuddin akan eh, mendemonstrasikan secara kontekstual kaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sahabat-sahabat sekalian, saya memperkenalkan diri, nama Asep Saifuddin, calon guru penggerak angkatan 11, berasal dari Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Japara, Kabupaten Kuningan. Teman-teman sekalian, salah satu tugas pada kegiatan calon guru penggerak, salah satunya adalah demonstrasi kontekstual, di mana pada kegiatan demonstrasi kontekstual ini kita akan coba mengkontekstualisasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian kita elaborasi, kita tuangkan dalam konteks pendidikan dan pembelajaran yang ada di sekolah kita masing-masing. Namun sebelum itu kita mencoba merefleksikan dulu pemikiran dari seorang tokoh besar Indonesia, tokoh besar nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dan salah satu filosofi pemikirannya dan salah satu karyanya adalah menghamba pada murid. Sahabat sekalian, menghamba pada murid bukan berarti kita mempunyai Tuhan selain Allah, murid sebagai Tuhan kita, bukan. Tetapi di dalam proses pembelajaran, murid dijadikan sebagai pusat pembelajaran. Mereka harus aktif, kreatif, tidak hanya mendengarkan yang disampaikan oleh guru, tapi mereka harus dan kita sebagai guru menyesuaikan dengan kondisi murid. Apalagi dalam kurikulum Merdeka ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang artinya adalah bagaimana guru itu mengenali karakter-karakter murid sehingga proses pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan murid. Sahabat-sahabat sekalian, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dengan tujuan pendidikan tadi ada beberapa hal yang harusnya ada di sekitar kita. Yang pertama, proses pembelajaran harus berpihak kepada murid, kemudian yang kedua menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, kemudian memahami karakter murid, dan ini yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika anak itu memang kinestetik, kita harus arahkan mereka ke kinestetik. Ketika anak itu verbal, kita arahkan juga kepada kemampuan sesuai dengan eh, gaya verbal. Itu salah satu contoh. Kemudian berikutnya adalah memahami tujuan pengajaran. Sehingga dengan guru berpihak kepada murid, menuntun murid, memahami tujuan pengajaran, memahami karakter murid, akan muncul siswa-siswa yang menyesuaikan dengan kodrat alam, menyesuaikan dengan lingkungannya, walaupun hari ini seolah-olah di global village, teknologi semakin canggih, budaya luar masuk ke kita tanpa ada filter lagi. Akan tetapi ketika kita sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka kodrat alam itu atau lingkungan kita itu tetap berbudaya dan tidak akan tercerabut dari akarnya. Jadi proses pendidikan secanggih apapun kita harus menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Tidak bisa dipaksakan antara satu daerah dengan daerah lain, tidak harus dipaksakan sama. Karena lingkungan berbeda, demografi berbeda, itu yang disebut dengan kodrat alam. Kemudian kodrat zaman adalah pendidikan harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Hari ini era digital, era teknologi, maka kita pun sebagai guru harus mempersiapkan anak didik kita agar menguasai teknologi informasi dan era digital tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, ada semboyan Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini masih digunakan di Indonesia dan dijadikan sebagai salah satu moto dalam pendidikan. Yang pertama, ingat sosong tulodo, bahwa guru itu harus memberi contoh dan panutan kepada anak-anak didiknya dalam berbagai hal, dalam berbagai situasi.
Kemudian yang kedua, ing madyo mangunkarso, yang artinya adalah guru harus mampu memberikan semangat, memompa semangat, dan membangkitkan agar long life education atau agar terus belajar. Yang ketiga, semboyan Ki Hajar Dewantara yang harus dicamkan oleh kita, guru. Yang ketiga adalah memberikan dorongan atau motivasi kepada anak-anak didiknya agar terus semangat untuk belajar. Intinya, sahabat-sahabat sekalian, ya, intinya pendidikan yang berpihak kepada murid adalah memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian yang terakhir adalah menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Masih banyak guru yang mispersepsi. Guru hanya sebagai pusat, dia bercerita dari awal sampai akhir, menggunakan metode ceramah yang membosankan, sehingga guru menjadi pusat dan siswa tidak menyukai dengan pembelajaran ini. Siswa juga tidak bersemangat, tidak termotivasi, tidak bisa mengelaborasi, tidak bisa menggali potensi dirinya, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Di saya, di SMK Negeri 1 Japara, ada beberapa kegiatan yang dapat mengaktifkan atau melibatkan siswa sehingga betul-betul siswa menjadi pusat. Pertama adalah ada kegiatan diskusi, ada kegiatan magang praktek, kemudian ada kegiatan sosiodrama dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kegiatan program baca tulis Al-Qur'an. Ini adalah membangun lingkungan karakter di mana lingkungan sekolah kita adalah agamis, maka kita tidak boleh melupakan kodrat alam gitu ya. Pembelajaran baca tulis Quran agar bermanfaat untuk dirinya juga lingkungan sekitarnya. Kemudian selain itu proses pembelajaran di sekolah kami ada yang disebut dengan bintal atau yasinan. Ini dalam rangka bagaimana siswa memiliki kemampuan di bidang keagamaan, kemudian juga mampu menjadi siswa yang menguasai public speaking. Karena pada kegiatan bintal dan yasinan ini setelah membaca yasin, ada kegiatan khitobah, ceramah, kemudian ada mengambil kesimpulan dari peserta yang hadir. Jadi ini adalah melatih, mengelaborasi kemampuan anak dalam public speaking gitu ya. Kemudian berikutnya, sahabat-sahabat sekalian, tantangan guru saat ini adalah masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Kemudian persoalan berikutnya adalah kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Kemudian berikutnya, konklusi daripada apa yang disampaikan hari ini adalah maka kita harus menjadi guru yang selalu menuntun adil, selalu memberi tauladan dan berpihak kepada murid. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan atas nama Asep Saifuddin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.